Salat yang diajarkan di dalam ajaran Islam, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran, hati-hati. Itu bukan tujuan. Salat itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Jadi salat itu sarana, jembatan untuk mencapai tujuan. Lalu apa sih tujuannya salat? Kalau kita merefer kepada Al-Quran, kan perintah salat itu di Quran seperti ini. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Inna salat tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu sarana supaya seseorang terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Jadi salah ya, kalau salat kita menghitung rakaat salat. Merasa rakaatnya banyak, lalu merasa pahalanya banyak. Padahal pahala salat yang paling nyata dalam hidup, itu adalah perubahan yang terjadi pada diri kita. Ketika kesadaran kita semakin baik, ketika sudut pandang terhadap kehidupan semakin baik, baik sangka kepada Allah semakin naik, ketika kita bisa menerima perbedaan, ketika berhenti untuk menjustifikasi orang, itu dampak-dampak. Ketika orang merasa nyaman dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita, itu dampak sholat. Lalu kenapa? Tadi kan keluhannya, kok saya ketika sholat, piring berantakan pun jadi teringat. Sesuatu yang tidak diingat sebelum sholat, ketika memulai sholat kok jadi ingat? Jangan-jangan masalah ini adalah masalah bersama ya. Dan banyak orang yang tidak mencoba secara serius untuk mencari jawabannya. Kata-kata sholat khusyuk itu bukan buatan manusia. Itu buatannya Allah. Jadi mohon maaf ya, saya akan merefer pada satu surat supaya kita punya acuan. Jadi kalau kita belajar sholat khusyuk, itu biasanya acuannya ada di Quran surat Al-Baqarah yang pertama. Akan menunjukkan Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Ada kata-kata yang sangat luar biasa di situ. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Di situ ada kata-kata khusyuk. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi cara minta tolong yang diajarkan Allah di Quran itu bukan ya Allah, tolonglah aku, bukan. Kata Allah minta tolong itu dua, sabar dan sholat. Jadi sabar itu sebetulnya cara minta tolong yang paling luar biasa, yang paling jitu. Tapi berapa banyak orang yang sadar bahwa sebetulnya minta tolong itu dengan sabar. Saya kasih contoh yang sederhana ya. Bapak Ibu, pernah nggak bersimpati kepada orang karena kesabarannya? Misalnya gini, ada kita punya teman, sesusah apapun, dia nggak pernah menceritakan kesusahannya. Sesulit apapun dalam kehidupannya, dia tidak pernah menceritakan kesulitannya kepada kita. Semakin dia diam dan tidak menceritakan kesulitannya, padahal kita tahu dia sulit, coba, kita saja, kita nih manusia, punya rasa simpati nggak sama orang itu? Rasa simpati itu muncul karena kesabarannya. Berarti sabar yang ditunjukkan dia, sebetulnya cara dia minta tolong sebetulnya. Dan kesabaran itu bukan untuk kita loh. Kesabaran itu untuk dirinya sendiri, lalu Allah yang maha sabar, tiba-tiba memberikan intuisi kepada kita, karena di dalam diri kita juga ada bagian dirinya Allah, lalu kita menjadi bersimpati. Soalnya itu simpatinya Allah kepada dia lewat kita. Makanya minta tolonglah dengan yang pertama dengan sabar. Yang kedua, minta tolonglah dengan sholat. Jadi kalau kita merefer kepada Al-Quran, minta tolong yang luar biasa, yang tidak disadari oleh kita itu cuma dua. Satu sabar, dua sholat. Sekarang saya mau tanya, seberapa banyak sih kita mempraktekkan ini? Biasanya kalau minta tolong kita langsung aja, tolong dong saya. Betul nggak? Padahal Al-Quran mengatakan minta tolong itu dua saja, sabar dan sholat. Tetapi yang demikian ini menjadi amat sulit. Illa alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan khusyuk. Dan saya ingin kasih tahu, khusyuk itu bukan konsentrasi. Khusyuk itu juga bukan menjadi lupa dunia. Karena banyak yang kemudian berpersepsi salah. Mohon maaf ya, ibu tadi yang bertanya sama saya. Ada orang yang bertanya juga sama saya begini, Pak, saya kadang-kadang kalau sholat itu khusyuk, kadang-kadang tidak khusyuk. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan khusyuk? Pokoknya kalau saya sholat itu saya lupa, gak ingat apa-apa. Lah, gak ingat apa-apa tentang dunia tidak identik dengan khusyuk yang dimaksud dengan Al-Quran. Hati-hati loh. Tidak ingat apa-apa yang di dunia tidak identik dengan khusyuk yang dimaksud dalam Al-Quran. Karena ada lanjutannya. Siapa orang yang bisa khusyuk?
Nah, di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-46, kemudian Allah berfirman seperti ini. Siapa orang yang khusyuk itu? Allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa dia akan jumpa dengan Tuhannya. Saya terjemahkan apa adanya ini. Karena ada kata-kata mulaqu rabbihim. Liqa itu bahasa Arab, suka atau tidak suka, terjemahan bahasa Indonesia adalah jumpa. Mulaqu rabbihim berarti jumpa dengan Tuhan. Jadi ternyata khusyuk itu adalah sebuah kondisi yang diawali dengan proses perjumpaan. Nah, dimensi perjumpaan tentu saja sangat luas. Jangan terperangkap oleh kata-kata seperti saya berjumpa dengan ibu bapak sekarang. Dimensi perjumpaan kita ini, dimensi perjumpaan yang bersifat material. Dalam sebuah ruang dan waktu yang sama. Sedangkan Allah itu kan tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Makanya hati-hati ya menjustifikasi kata berjumpa. Oleh karena itu untuk ya mengalami proses perjumpaan itu, disitulah tidak bisa kita kemudian berjalan sendiri. Disitulah perlu tuntunan seorang guru. Makanya harus mencari guru supaya tidak salah. Karena belajar spiritual tanpa guru, ikutannya adalah setan. Itu berbahaya. Jadi kalau begitu apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah sebuah kondisi yang terjadi, kondisi spiritual yang dimulai dengan proses perjumpaan. Kata siapa? Ini bahasa Quran, bukan bahasa persepsi kita. Itu dulu. Nah, kalau kita merefer kepada Nabi Muhammad, beliau kan dalam hadis mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kau lihat aku salat. Kalau kita lihat, ya, para sahabat pada saat itu, Nabi Muhammad sedang sholat, sahabat di belakang Nabi, bisa melihat gak Nabi sholat? Bisa kan? Tapi apa yang terlihat oleh sahabat? Kan gerakan-gerakannya sholat Nabi, aspek materi. Tetapi gerakan dalamnya Nabi, pikiran, perasaan, dan jiwanya Nabi, terlihat gak oleh orang di belakang Nabi? Gak kelihatan. Tetapi Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Hati-hati. Banyak orang yang kemudian merasa puas ketika melihat orang lain sholat, kemudian dia sholat, dikiranya sudah sholat. Padahal baru melihat aspek luar, aspek gerakan-gerakan tubuh. Aspek dalam tidak kelihatan. Jadi kalau begitu bagaimana supaya kita tahu sholatnya Nabi, dalamnya seperti apa? Para sahabat di zamannya tentu saja bertanya langsung pada Nabi. Rugi dong kalau gitu kita tidak hidup sejaman dengan Nabi? Tidak, karena Nabi sudah bilang, ilmuku sudah aku wariskan kepada para pewarisku. Makanya kemudian Nabi bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Sudah ada orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi. Siapa itu? Ya tentu saja yang sederhana. Kalau Nabi itu sholat, siapa pewaris ilmunya Nabi tentang sholat? Bukan orang-orang yang hanya tahu gerakan sholat luar, yang sering diperdebatkan oleh kebanyakan orang. Begitu gerakan sholatnya beda, kemudian kita mencaci maki orang lain, bahkan mengatakan sah tidak sah, batal tidak batal, kan begitu. Seperti kita yang paling tahu. Padahal sesungguhnya inti sarinya sholat di dalam Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada Quran surat Toha ayat 20. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bagaimana proses mengingat itu terjadi? Mengingat itu harus dimulai dengan proses penyaksian. Itu sebabnya kalau kita berguru kepada Nabi Muhammad kan gak sholat dulu. Tapi beliau melakukan sebuah prosesi yang namanya Mi'raj. Nah sayang sekali banyak di antara kita barangkali tidak terlalu tertarik untuk membahas itu. Malah lebih suka untuk memperingati saja yang disebut dengan Isra Mi'raj tiap tahun. Makanya kita hanya menjadi pengamat, tidak pernah menjadi pelaku. Lalu kita tidak pernah mengalami pengalaman apa-apa. Harusnya timbul pertanyaan, apa sih yang mendasari Nabi Muhammad itu kemudian mendeklar sebuah prosesi agung yang disebut dengan Isra Mi'raj? Ternyata setelah itu kemudian beliau diperintahkan sholat. Ternyata prosesi ini terjadi juga sama Nabi Musa. Diabadikan dalam Quran surat Toha. Nabi Musa juga sebetulnya mengalami prosesi itu. Cuma namanya barangkali bukan Mi'raj. Saya punya keyakinan semua Nabi, semua Rasul itu mengalami prosesi pertemuan itu. Bahwa istilahnya menjadi berbeda, itu karena kurun waktunya berbeda. Tetapi Nabi Musa di Quran diundang dulu oleh Allah ke sebuah tempat yang nama Al-Muqaddasi Tua. Perintah sholat, kalau kita lihat, pertama kali kan sama Nabi Musa. Setelah diundang ke Al-Muqaddasi Tua, kemudian Nabi Musa diperintahkan sholat. Jadi, bagaimana caranya supaya sholat itu khusyuk? Khusyuk artinya sholat mengingat kepada Allah, bukan mengingat bacaan.
Ada juga yang mengatakan, yang penting sholat itu supaya khusyuk, fokus aja pada bacaan. Kemudian kita artikan bacaan itu. Hati-hati, kalau kita mengingat bacaan bukan mengingat Allah. Karena bacaan itu bukan Allah. Banyak sekali sebetulnya kerancuan-kerancuan. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengingat sesuatu kalau sesuatu itu belum pernah disaksikan. Karena syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Bagaimana supaya khusyuk? Berarti pikiran ini, batin ini harus mengalami sebuah pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman melihat. Maka itulah sesungguhnya pentingnya kita belajar untuk meniti ke dalam diri agar batin kita, dalaman kita mengalami sebuah pengalaman, proses penyaksian. Dan itulah yang akan mendorong seseorang memiliki sebuah pengalaman bagus. Sholatnya hanya mengingat kepada Allah. Nah, bacaan hanya sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Di tingkat yang seperti itu, baru sholat itu menjadi punya makna, punya rasa. Sholat kita menjadi ada nilai. Nilai sholat kita terletak pada rasa. Rasa penyatuan dengan Allah. Sesuai dengan definisi sholat itu sendiri. Sholat itu kan artinya penyatuan. Dari kata waslat. Waslat itu penyatuan. Makanya sebelum sholat kita disuruh wudhu. Apanya wudhu? Wudhu itu artinya perpisahan. Berpisahlah dulu dengan selain Tuhan, baru sholat. Baru sholatnya menyatu dengan Tuhan. Hanya mereka yang bisa berpisah dengan selain Tuhan yang bisa menyatu dengan Tuhan. Kapan proses penyatuan terjadi? Ketika kesadaran kita beresonansi dengan kesadaran Tuhan. Disitulah terjadilah pengalaman rasa. Sholat yang seperti inilah yang akan mengubah perilaku kita dan lain-lain. Sehingga sholatnya disebut khusyuk. Barangkali itu dulu ya penjelasan dari saya.